Oke, sekarang saya akan membahas tentang pangkat terbesar. Apa yang dibahas di sini? Yang pertama yaitu tentang periodic valuation. Nah, apa itu periodic valuation? Oke. Misalkan diberikan ya. Misalkan P bilangan prima dan A bilangan bulat. Nah, kita notasikan bahwa VPA itu sama dengan maksimum ya dari T, di mana tentu T ini adalah anggota bilangan bulat ya. Maksimum dari T di mana di mananya saya tulis titik 2 saja. Di mana P pangkat T membagi A seperti itu. Contohnya, contoh ya, kalau V2 dari 50 itu sama aja kita ngitung V2 dari 2 kuadrat kali 5 kuadrat. Dari sini kita lihat bahwa 2 pangkat T, kita mau mencari 2 pangkat T tapi T yang terbesar, membagi 2 kuadrat kali 5 kuadrat. Otomatis T yang terbesar itu sama dengan 2, seperti itu. Kemudian misalnya V3 dari 36. V3 dari 36, V3 dari 3 kuadrat kali 4, seperti itu ya. Nah, ini pangkat terbesarnya adalah 2 juga di sini, 2 seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan periodic valuation. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat ya. Sifat-sifat. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan. Sifat penjumlahan itu misalkan P bilangan prima ya, A, B itu bilangan bulat. Nah, anggota bilangan bulat, maka kita akan punya VP A kali B itu sama aja dengan VP A tambah VP B. Nah, ini saya pindahkan aja ke sini supaya untuk sifat yang lain saya masih memakai P yang sama, P A dan B yang sama. Yang pertama itu tentang penjumlahan seperti itu. Nah, di sini buktinya bagaimana? Buktinya ya, misalkan ya, bukti. Misalkan VP A sama dengan T1 dan VPB sama dengan T2. Nah, di sini saya bisa tulis A itu sama dengan P pangkat T1 kali N1 dan B itu sama dengan P pangkat T2 N2. Nah, karena T1 itu yang terbesar, maka dari sini kita punya sifat, kita punya suatu hal ya, bahwa P itu tidak membagi N1 dan P itu tidak membagi N2, seperti itu. Oke.
Jadi saya akan punya bahwa VP A kali B itu sama aja dengan VP dari P pangkat T1 kali N1 itu A tadi ya, dikali dengan P pangkat T2 kali N2. Jadi sama aja dengan VP P pangkat T1 tambah T2 kali N1 kali N2. Nah, di sini ya karena P tidak membagi N1 kali N2, berarti pangkat terbesarnya ya langsung saja di sini T1 tambah T2. Sesuai dengan pemisalan kita tadi bahwa VP A itu sama dengan T1, berarti VP A tambah VP B seperti itu. Nah, itu adalah sifat penjumlahan. Yang kedua adalah sifat perpangkatan. Dua perpangkatan ya. Perpangkatan misalkan N bilangan cacah gitu ya. Nah, kalau N bilangan cacah, maka VP A pangkat N itu sama aja dengan N kali N kali VPA. Nah, bagaimana cara membuktikan ini? Bisa kita pakai induksi ya. Untuk N sama dengan 0, N sama dengan 0, kita akan peroleh VP A1 gitu, VP A pangkat 0 itu sama aja dengan VP 1 gitu. Nah, kalau kita lihat dari definisi tadi bahwa P pangkat T1 yang membagi 1 itu hanya dipenuhi oleh T1 sama dengan 0. Jadi di sini nilainya 0 seperti itu. Oke, kita lanjutkan langkah induktifnya ya. Kalau asumsikan benar untuk N sama dengan K gitu. Nah, kalau kita asumsikan benar untuk N sama dengan K ya, kita mempunyai bahwa VP A pangkat K itu sama dengan K kali VP A seperti itu. Nah, oke, di sini kita akan membuktikan ya untuk N sama dengan K plus 1. Jadi untuk N sama dengan K plus 1, maka saya akan peroleh bahwa FP A pangkat K plus 1 itu sama aja dengan FP dari A pangkat K kali A seperti itu ya. Sehingga ini sama aja dengan VP A pangkat K kali VP A. Kenapa begini? Karena dari perkalian tadi. Berarti ini sama aja dengan dari hipotesis induksi ya, bahwa saya punya K kali VP A tambah VP A. Nah, di sini berarti K plus 1 kali VP A. Oke. Nah, kita udah punya sifat perpangkatan. Yang ketiga itu sifat pengurangan ya. 3 pengurangan. Nah, pengurangan kita akan bekerja dengan suatu syarat dulu ya. Syaratnya misalkan ya B membagi A gitu. Nah, misalkan B membagi A, berlaku sifat bahwa VP dari A per B itu sama aja dengan VP
VPA kurang VPB. Nah, untuk buktinya, ya. Misalkan B, misalkan VPA ya, VPA sama dengan T1 sama dengan yang sebelumnya, VPB sama dengan T2, maka di sini saya bisa tulis A sama dengan 2 pangkat T1 kali N 1, B sama dengan 2 pangkat T2 kali N2. Ya, karena A membagi B ya, karena B membagi A, berarti otomatis T2 nya ini harus T2 besar sama 1 dan N2 harus membagi N1 seperti itu. Oh, kebalik, N1 harus membagi N2 ya. N1 harus membagi N2. Nah, otomatis saya bisa tulis VPA per B itu sama aja dengan, oh ini salah ya. Ini syaratnya kan A habis dibagi B. A habis dibagi B berarti T1 lebih besar dari T2, kemudian ya N2-nya harus membagi N1 di situ ya. Oke, berarti ini bisa saya tulis sebagai FP ya. 2 pangkat T1 kali N1 dibagi 2 pangkat T2 kali N2. Nah, sehingga di sini saya peroleh VP dari 2 pangkat T1 kurang T2 kali, nah N1 bagi N2 saya misalkan suatu bilangan bulat karena dia habis dibagi ya. Berarti di sini saya tulis saja hasilnya Y, di mana Y itu sama dengan N1 bagi N2. Nah, tentunya Y ini tidak habis dibagi oleh P ya. P tidak membagi habis Y, seperti itu. Oke, jadi kita peroleh VP dari A per B itu T1 min T2. Nah, bagaimana kalau A dan B-nya itu bilangan bulat, tapi hasilnya bukan A per B-nya itu bukan bilangan bulat gitu. Tetap A dan B-nya bilangan bulat, tapi A per B-nya bukan bilangan bulat, seperti itu ya. Jadi kita definisikan ya, Nah, definisikan ya. F. Nah, di sini harus tahu dulu, misalkan A bilangan bulat ya, dan B bilangan bulat yang tak nol gitu. Bilangan bulat tapi bukan nol, seperti itu. Nah, di sini VP A per B itu kita definisikan aja sebagai VPA kurang VPB. Nah, jadi untuk bilangan rasional ya, jadi kita bisa tulis misalkan Q bilangan rasional dengan Q sama dengan M per N gitu. Maka berlaku ya VPA per B sama dengan VPA kurang VPB dengan pendefinisian tadi. Seperti itu. Nah, sekarang ada beberapa sifat yang mungkin penting lagi ya.
Eh, yang pertama namanya identitas Legendre ya. Yaitu bagaimana kita mencari uh, FP dari. Nah, tentu di sini ada yang diketahui dulu, misalkan P bilangan prima ya, dan N bilangan cacah gitu. Jadi VPN faktorial itu bisa dicari dengan N per P tambah N per P kuadrat tambah N per P pangkat 3 tambah seterusnya sampai pembulatan ini, pembulatan ke bawah bisa dibaca seperti ini ya. Full functionnya sama dengan 0 seperti itu. Maksudnya kita bagi dulu N dibagi P, nanti kita bulatkan ke bawah hasilnya. Sampai hasilnya 0. Nah, kenapa bisa begini ya? N faktorial itu kan sama aja dengan N kali N-1 kali sampai 1 seperti itu. Nah, untuk mencari pangkat terbesar tentu kita cari bilangan kelipatan 7 saja ya. Bilangan kelipatan 7 tapi bukan kelipatan 49 dan bukan 7 sorry ya. Bilangan kelipatan P saja, tetapi bukan bilangan kelipatan P kuadrat dan P pangkat 3 gitu. Nah, jadi banyaknya tentu N dibagi P kemudian kita bulatkan ke bawah seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita cari bilangan kelipatan P kuadrat ya. Jadi intinya di sini VPA sama dengan 1 dulu seperti itu. A ini apa? A ini bilangan di antara 1 sampai N ya. Kemudian kita cari VPA. Nah, banyaknya. Oke, ini banyaknya berapa gitu ya. Oh, dia bukan himpunan. Semua A yang mengakibatkan VPA sama dengan 1. Jadi banyaknya N dibagi P dibulatkan ke bawah gitu. Itu juga ini sama dengan 2 sampai nanti seterusnya seperti itu. Oke. Nah, ini identitas Legendre gitu. Nah, ada juga identitas yang digunakan untuk bonding ya. Bonding artinya membatasi nilainya seperti itu. Oke, sama. Misalkan P bilangan prima ya. Dan N bilangan cacah. Nah, ternyata VPN faktorial itu sama aja dengan N kurang SP dari N dibagi P-1. Nah, apa itu SP? SPN itu adalah bilangan jumlah ya, jumlah digit-digit dari N dalam basis P seperti itu. Basis P. Nah, otomatis N itu bisa kita tulis sebagai N0 tambah N1 kali P pangkat 1 gitu. Tambah seterusnya sampai mungkin NR kali P pangkat R. Nah, dengan N0, N1 sampai NR ini nilainya itu harus terletak di antara 0, 1 sampai P-1 seperti itu. Nilainya harus terletak di dalam himpunan itu. Jadi semua N itu ya kecil dari
P gitu ya. Jadi saya bisa tulis di sini mutlak NI itu kecil dari P untuk I sama dengan 1 sampai R. Oke, kita berikan satu contoh pemanfaatan dari beberapa sifat tadi, bonding dan identitas Legendre. Saya akan coba bahas soal lomba UGM ya, LMNAS yang ke-43. Misalkan 0 kecil sama A kecil sama 2023. Nah, soalnya di sini tentukan banyaknya A ya, sehingga 7 membagi kombinasi dari 2023 dan A seperti itu. Nah, untuk menjawab sifat ini kita pakai, untuk menjawab soal ini ya, untuk menjawab soal ini kita pakai sifat ya. Apa sifatnya? Jika A membagi B, maka ya VPA itu harus kecil sama dari VPB untuk setiap bilangan prima P seperti itu. Bilangan prima P. Oke. Di sini bilangan primanya hanya 7 pembaginya seperti itu. Jadi ini sebagai A, V7 dari 7 itu kan sama dengan 1 seperti itu. Kita akan mencari A sehingga ya akan dicari A sehingga V7 kombinasi dari 2023A itu harus besar atau sama dari 1 ya. Artinya apa? Ini tidak boleh sama dengan 0 seperti itu. Oke, kita coba pakai beberapa sifat yang sudah dijelaskan tadi ya. Kita punya bahwa 2023 kombinasi dari 2023A itu sama dengan 2023 faktorial bagi 2023 min A faktorial kali A faktorial gitu. Oke, pakai sifat pembagian dari VP tadi. Jadi kita ambil aja 7 ya, V7 dari 2023A kombinasi 2023A itu sama aja dengan V7 dari 2023 faktorial dikurang V7 dari 2023 kurang A faktorial dikurang V7 A faktorial gitu. Oke, ini pakai sifat pengurangan ya. Kalau pembagian jadi pengurangan seperti itu. Kalau kita lihat-lihat miripnya sifat ini mirip dengan sifat logaritma ya, seperti itu. Oke, pertama kita cari V7 dari 2023 ya. Dengan Legendre ya, dengan identitas Legendre gitu. Kita punya V7 dari 2023 faktorial itu sama aja dengan 2023 bagi 7 tambah 2023 bagi 7 kuadrat tambah 2023 bagi 7 pangkat 3 tambah terusnya gitu. 2023 bagi 7 itu adalah 289 ya, tambah dibulatkan ke bawah 289 bagi 7 lagi itu dapat nanti 41, tambah terus 2023 bagi 7 lagi 7 pangkat 3 berarti sama aja dengan kita bagi 41 bagi 7. 41 bagi 7 nanti dapat
5. Nah 5 ini nggak bisa lagi dibagi 7. Otomatis kalau saya floorkan nanti hasilnya adalah 0. Berarti ini sama aja dengan 335 seperti itu. 335. Oke, sekarang untuk menghitungnya kan ini tidak boleh sama dengan 0 tadi ya. Tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba cari dulu nilai A sehingga dia sama dengan 0 gitu. Nanti kita kurangin aja 2024-nya seperti itu. Kan ada 2024 kemungkinan A ini. Dari sini ke sini ada 2024. Kita cari aja kemungkinan 7 tidak membagi ya, tidak membagi 2023 kombinasi A dari 2023. Kemudian nanti kita kurangi seperti itu. Oke, kita coba lihat. Jadi intinya di sini kita mau cari A sehingga V7 2023 kurang A faktorial tambah V7 A faktorial itu sama dengan 335. Nah, jadi kita cari yang tidak memenuhi kondisi yang diminta soal seperti itu ya. Nah, sekarang kita pakai sifat yang untuk ngebonding tadi seperti itu. Untuk ngebonding tadi ini kita punya sifat bahwa VP ya tadi, VP dari N faktorial sama dengan N min SP per P min 1 SPN. SPN ini penjumlahan digit-digit pada basis P gitu. Nah, di sini sehingga saya bisa tulis ya. V7 dari 2023 kurang A faktorial itu sama aja dengan 2023 min A gitu kurang SP dari 2023 min A tambah A kurang SP dari A dibagi 6. Nah, di sini dapat nanti 335 seperti itu. Oke, ini sehingga hasilnya tinggal 2023 ada yang keliru. Oh enggak. Kurang SP 2023 kurang A kurang SPA. 335 kali 6 itu adalah 2010 ya. 2010. Nah, jadi intinya oke, yang kurang itu ini nggak pakai P ya, tapi 7 tadi. 7 ya. Ini kita ganti 7 seperti itu. Oke. Ini 7 gitu ya. 7. Oke. Per 6-nya udah benar seperti itu. Nah, sehingga di sini saya punya S7 ya. S7 dari 2023 kurang A. Nah, tambah S7A sama dengan 13. Nah, di sini kita akan cari A sehingga jumlah digit basis-basisnya itu kalau kita jumlahkan antara 2023 kurang A dan A itu hasilnya 13. Seperti itu. Perhatikan bahwa 2023 itu floor-nya ya 7 pangkat sesuatu gitu. Menghasilkan 0 itu kalau I-nya besar dari 3 gitu. Nah, jadi harusnya S7 dari 2023 kurang A dan S7A itu dapat kita tulis sebagai ya S7A aja kita ambil dulu. S7A itu dapat ditulis sebagai bukan S7A, tapi A itu dalam basis 7. A dalam basis 7 dapat kita tulis sebagai dalam basis 7 itu dapat kita tulis sebagai N
0 tambah, pakai A saja ya, A0 tambah, nah ini supaya basis 7 saya notasikan aja pakai kurung seperti itu. A0 tambah 7A1 tambah 7 kuadrat A2 ya, tambah 7 pangkat 3A3. Nah, tapi punya syarat bahwa A0 sampai A3 itu kurang 6 ya. A0, A0, A1, A2, A3 itu anggota dari 0, 1 sampai 6. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lihat 2023 dalam basis 2023 kurang A dalam basis 7. Pertama kita lihat dulu 2023 itu dalam basis 7 adalah ya, mencari dalam basis 7 itu 2023 ketika saya bagi 7 sisanya 0 gitu ya. 289 ketika saya bagi 7 sisanya 2, hasilnya 41 gitu. Ketika saya bagi 7 sisanya 6, 5. Jadi dalam basis 2 2023 itu sama dengan 2023 sama dengan 5 ya. Sorry. Dari atas ya, 0 dulu. 0 tambah 2 kali 7A1 kali 2 seperti itu. 7 kali A1, 7 kali 2, 7 kali 2 tambah 7 kuadrat kali 6 tambah 7 pangkat 3 kali 5 seperti itu. Itu adalah 2023 dalam basis 7 ya. 2023 kalau saya tuliskan dalam basis 7. Oke. Saya kurangi A dalam basis 7 itu sama dengan A0 ya. A0 tambah 7A1 gitu. Tambah 7 kuadrat A2 tambah 7 pangkat 3 A3 seperti itu. Nah, jadi saya bisa tulis dalam basis 7 ya. Ini jadinya 7 kurang A0 tambah seperti itu. 7 berarti kita minjam si 7 untuk mengurangi si A0 ini ya. Berarti saya pisahkan di sini 7 tambah 7 gitu. Nanti 7 kurang A0 hasilnya 7 kurang A0, kemudian 7 kurang 7A1. Berarti di sini dapat 1 kurang A1 kali 7 tambah tambah di sini yang kuadrat lagi. Yang kuadrat adalah 6 kurang A2 7 kuadrat tambah 5 kurang A3 7 pangkat 3 seperti itu. Nah, oke, jadi kita tinjau dulu dari A0 ya. Dari A0. Kasus 1 ya. Ini saya hilangkan aja. Saya bisa tinjau kasus 1 misalnya. A0 sama dengan 0. Kalau A0 sama dengan 0, saya akan peroleh nilainya itu jadi seperti ini. 2 min A1 seperti itu ya. Kali 7. Nah, 7 yang ini kan pindah ke sini jadinya dalam basis seperti itu. Tambah
6 min A2 kali 7 kuadrat tambah 5 min A3 kali 7 pangkat 3, seperti itu. Nah, kalau kasus seperti ini kita peroleh ya. Oke. Ini bukan 2 tapi 1 di sini. Oh, 2-nya tadi pindahan dari itu ya, benar ya. Oke, pindahan dari si 7 sini. Oke. Jadi A1-nya itu hanya ada 3 kemungkinan. Kalau nggak A1-nya bisa anggota 0, 1, 2 seperti itu. Nah, jadi A1-nya anggota 0, 1, 2. Bisa juga sih yang anggota lainnya, tapi kita harus pinjam dari yang sebelumnya ya. Kita pinjam dari sini seperti itu. Kalau A1-nya anggota 0, 1, 2, berarti saya bisa dapatkan ini nanti langsung saja gitu ya, 2 min A1 gitu kali 7 tambah 6 min A2 kali 7 kuadrat tambah 5 min A3 kali 7 pangkat 3 gitu. Nah, di sini saya langsung dapat nih. Berarti kalau saya mau S7 dari 2023 kurang A, ya langsung aja ditambah ini, tambah S7 dari A, itu sama aja dengan 2 min A1 gitu tambah 6 min A2 tambah 5 min A3 tambah, nah di sini S7 dari A ya langsung aja S7 dari A, karena A0-nya 0, 0 tambah A1 ya, kan ini digit-digit apanya kan yang itu ya. Berarti di sini karena A0-nya 0 ya tinggal kita tambahkan di sini A1 tambah A2 tambah A3 itu sama dengan 13. Nah, tujuan kita udah tercapai, berarti semua kalau A0-nya sama dengan 0, A1-nya anggota 0, 1, 2 dan yang lainnya apapun berarti terpenuhi ya. Oke. Berarti A0 itu ada 1 kemungkinan dikali A1 itu ada 3 kemungkinan. Nah, untuk mengisi slot yang di sini itu ada 7 kemungkinan ya, dari 0 sampai 6 itu terpenuhi. 7. Nah, dan untuk mengisi slot yang ini ada 6 harusnya. 6. Berarti di sini hasilnya adalah 21 kali 6. 21 kali 6 itu adalah 126 ya. Gitu. Oke, itu untuk kasus 1 kalau A0-nya sama dengan 0. Mungkin ini saya bilang aja sub kasus 1 ya. Oke. Saya lanjutkan ke sub kasus 2. Sub kasus 2 ya. Sub kasus 2. Kalau A1-nya anggota 3, 4, 5, 6, 7, jangan sampai 7, berarti sampai 6 saja seperti itu. Nah, berarti bentuk ini harus berubah ya. Dia harus minjam 1 dari yang di sini gitu. Jadi dipinjamnya 1 supaya
bisa dikurangi. Jadi saya pindahkan 7 ke sana. Kan ini ada saya ambil 7 kuadrat dari sini, nanti di sebelah sininya jadi 9 min 7, 9 min A1, sorry. 9 min A1 kali 7. Nah, karena udah saya ambil 1 tadi di sana, tinggal lagi 5 ya. 5 min A2 kali 7 kuadrat, seperti itu. 5 min A2 kali 7 kuadrat. Nah, ini tetap tambah 5 min A3 kali 7 pangkat 3. Kondisi seperti ini kalau basis ininya sejumlah ya, S7 kali 2023 kurang A tambah gitu ya, S7A. Nah, karena A0-nya 0 dan ini tadi bisa kita saling menghilangkan ya, hasilnya nanti di sini adalah 9 tambah 5 tambah 5, 19, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke kasus A0 tidak sama dengan 0, seperti itu. A0 tidak sama dengan 0. A0 tidak sama dengan 0. Oke, berarti kita akan dapat nanti kasus 2 ya. Kasus 2. Nah, kasus 2 A0 tidak sama dengan 0 gitu. Berarti kita dapat basisnya dalam bentuk 7 min A0 tambah 1 min A1 gitu, tambah 1 min A1 tambah berapa lagi, 6 min A2 ya. Ini dalam basis 7 nya 2023 kurang A tambah 5 min. Oke, ini hasilnya nanti S7 dari 2023 min A tambah S7 dari A gitu. Pasti besar dari 13. Nah, kenapa besar dari 13? Karena yang pada saat 0 tadi 3 ini aja jumlahannya kemungkinannya kalau enggak 13 atau 19. Kalau ada A0-nya nanti kemungkinannya kalau enggak 20 ya 26 ya. Nah, jadi dengan demikian jawabannya harusnya yang tidak memenuhi kan tadi ada 126 ya. 126 buah yang ini. Untuk kasus yang ini tadi banyaknya 126 ya. Jadi kita punya, jadi banyaknya bilangan A ya, sehingga 7 membagi 2023A. Nah, 7 membagi 2023A adalah dengan 0 kecil sama A kecil sama 2023 adalah 2024 kurang tadi hasilnya 126 ya. Kalau saya kurangi ini hasilnya 1898. Ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 1968. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pembahasan tentang
eksponen terbesar. Sebenarnya masih banyak sifat lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya.